Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, minggu ini dalam minggu ke-14 MK GU Agama Islam, gitu ya. Nah, MK GU pertemuan ke-14 ini kita membahas tentang ini sesuai dengan RPS kita yang sudah saya unggah di RPS Pemberian, yaitu pendidikan multikultural dalam perspektif Islam. Nah, capaian apa aja yang nanti harus Anda mampu ini adalah satu, ini mahasiswa mampu menyimpulkan konsep toleransi dalam pendidikan agama Islam. Nah, menyimpulkan itu harus dimulai dari indikator satu. Pertama, Anda harus paham terkait konsep pendidikan multikultural. Harus bisa menjelaskan konsep pendidikan multikultural. Yang kedua, Anda mampu mengkritisi pendidikan multikultural dalam Islam dari segi penerapannya. Paham ya? Jadi satu konseptual, yang kedua adalah mampu mengkritisi tentang faktual terkait penerapan atau implementasi dari pendidikan multikultural. Yang kedua, nah, terkait definisi adalah suatu perasaan atau suatu kesadaran untuk mengakui, menghargai, dan mempromosikan keberagaman budaya, etnis, agama, dan tata kelola sosial. Artinya, pendidikan multikultural itu tidak sebatas pada agama. Bagaimana Anda kuliah di Stikom, di Unika Surabaya, kan berbagai ras, berbagai suku, berbagai etnis. Artinya, agama iya, etnis iya, dan keberagaman yang lain. Ya, inilah harus kita sadari, kita akui bahwa keberagaman ini itulah esensi dari pendidikan multikultural. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam? Islam itu memandang satu, adanya persaudaraan. Yang namanya saudara itu kan berarti tidak terbatas pada ini kan? Ya, tidak terbatas pada agamanya apa, etnisnya apa, warnanya apa, ideologinya apa. Selama dia itu tidak mengurangi kita, maka wajib kita jadikan saudara. Tetapi kalau misal suatu agama memusuhi kita, seperti isu Palestina dan Israel, ya kita harus memusuhi mereka karena mereka menyerang kita. Tapi kalau hidup berdampingan, aman, ya sudah, kita ngapain memusuhi mereka meskipun berbeda. Selama perbedaan itu tidak memunculkan konflik berupa penumpahan darah, maka tidak ada kewajiban kita untuk berperang. Ya. Nah, Islam itu menjunjung adanya ini, persaudaraan di tengah keberagaman. Itu kedua, apa aja prinsip pendidikan multikultural? Satu, tauhid itu dalam kepercayaan kita kepada Allah atau kepada Tuhan. Yang kedua, keadilan, sama. Kemudian yang ketiga, persaudaraan. Yang keempat, toleransi. Jadi pendidikan multikultural (PM) itu ada 4 prinsip. Satu adalah tauhid. Kita percaya bahwa adanya itu ciptaan Tuhan. Kalau kita mengingkari, berarti kita mengingkari Tuhan, gitu kan? Kan ada kritik, ada lurus, ada itu, ada yang bule, itu kan sudah menjadi ketentuan, nggak bisa ditolak kan? Anda lagi dari Sumatera, saya Papua, ya India, kan kita nggak bisa menolak. Kalau kita menolak itu, berarti kita menolak ketentuan Tuhan atau Allah. Ya, itulah namanya tauhid atau menerima. Kemudian keadilan, kita harus adil. Kalau kita menjadi pimpinan atau menjadi ketua ormas, sedangkan anggota atau asosiasi, sedangkan anggota kita ini beragam, kita harus adil. Jangan sampai sesama Jawa diunggulkan, yang non Jawa dipinggirkan, itu nggak boleh. Termasuk kena rasis. Ya. Kemudian saudara, semua adalah saudara meskipun beda iman. Ya. Apalagi kalau di Indonesia dikekang oleh atau diikat dengan pancasila, sehingga harusnya orang Indonesia itu lebih toleran dibanding orang atau dibanding
plus kitab suci kita. Ya, habis itu adalah toleransi. Saling menghargai bebas. Aku milih agama A, aku milih tempat tinggal A, aku milih menikah dengan etnis ini, itu adalah pilihan yang harus kita. Kemudian dari sini ada yang ditanyakan, diteruskan ya. Nah ini sebagaimana kitab suci kita sebagai agama Islam ini, yang harus saya baca adalah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya Tuhan itu sudah menciptakan kita itu dari laki-laki dan perempuan. Habis itu menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ini kan faktual. Ada suku-suku, ada berbangsa-bangsa. Untuk apa? Saling mengenal. Esensi dari ayat ini adalah perintah agama untuk saling mengenal satu sama yang lain, bukan saling mengompol satu sama yang lain. Yang kedua, menghargai dan tolong antar sesama yang bukan seagama atau seiman dan sesama. Artinya kalau manakala ada orang Kristen di tengah jalan itu jatuh, kita sebagai umat Islam nggak usah tanya agama apa dulu, karena ini urusan manusia. Nggak usah ibu agamanya apa dulu ya, boleh tahu. Dia dulu sakit kalau nggak segera kita tahu. Jadi kalau unsur kemanusiaan sesama ya. Kemudian betul dari orang beragama dan asal manusia, semakin dia mengenal Tuhan, maka dia semakin mengenal Tuhan. Kemudian kemanusiaan esensi dalam kehidupan orang beragama. Jadi unsur kemanusiaan merupakan esensi dari orang itu sebagai umat. Umat beragama kalau suka menyalahkan, maka agamanya harus dipertanyakan kedalamannya. Bukan semakin beragama dia semakin bisa menyalah, tidak. Semakin dia beragama dia semakin bijak dalam melihat Tuhan. Itu ya. Kemudian implementasi bagaimana? Bisa melalui integrasi nilai-nilai Islam dan pengembangan materi di pembelajaran. Kalau integrasi nilai itu bisa kita lihat dari studi kasus terkait tokoh-tokoh Islam seperti Gus Dur, seperti Wali Songo. Kemudian diskusi terkait pendidikan multikultural di Al-Quran atau di Sunnah. Ya. Itu bisa kita diskusikan bagaimana Al-Quran manusia seperti apa, memandang perbedaan seperti apa. Apalagi kalau di buku variasi kita tidak boleh ya. Nah kemudian bagaimana dengan kalau di bidang belajar untuk anak didik, maka buku teks ini harus disiapkan untuk mengedukasi anak-anak kita. Jangan sampai buku teksnya itu berupa ajaran intoleran. Ya, harus mengajarkan belajar saling menghargai. Sebagaimana yang kita dapat dulu di TK, MI, atau SD, SMP dan SMA pasti. Dan video atau film yang itu tidak bermuatan sara atau tidak bermuatan yang mendistorsi agama tertentu. Ya. Kemudian bagaimana peran saya sebagai dosen atau peran pengajar adalah satu menjadi fasilitator untuk mengembangkan bagaimana pendidikan multikultural ini bisa berdampak bagi kehidupan Anda di kampus atau di kehidupan sehari-hari. Kemudian keteladanan guru ini juga harus sebagai dosen. Kemudian mediator seandainya ada pertikaian antara jurusan agama Kristen dan agama Islam, dan sebagai pengajar menjadi media. Kemudian tantangan dan solusi. Kenapa katakanlah ada sebuah komunitas yang itu sulit banget untuk menerapkan pendidikan multikultural? Bisa saja pemahaman mereka terkait agama dan budaya itu minim. Bisa aja. Sebagaimana di slide berikutnya ada contoh kasus. Kemudian sikap berprasangka, jangan-jangan nanti itu mengalahkan agama. Jangan-jangan nanti agama itu terjelas dengan agama dia.
Prasangka ini yang memunculkan konflik internal antar agama atau suku. Jangan-jangan nanti suku Jawa ini menguasai provinsi besar. Ya, kemudian ini pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya pendidikan multikultural. Nah, bagaimana solusinya? Satu, peningkatan perhatian guru sebagai tutor, sebagai teladan, dan kampanye di media massa atau medsos atau di media-media yang lain. Kemudian dialog bersama antar elemen masyarakat untuk mengedukasi meskipun kita sudah punya Pancasila dan lain. Gara-gara ego, ketakutan, sudon atau negatif thinking memunculkan konflik antar ras agama. Gitu ya. Contoh masyarakat yang nggak siap dengan adanya fenomena baru. Katakanlah di sekolah tadi beragama Islam semua, lalu ada satu remaja yang menyewa rumah singgah untuk dijadikan retret agama Kristiani. Mungkin secara spontan mereka takut. Nah, ini kan ada miss di situ sehingga memunculkan konflik yang sebenarnya pembubaran atau perusahaan ini tidak diajarkan dalam agama Islam. Lalu dihukum kecuali pemuda ini mengotori atau menutup masjid masyarakat sekitar. Jika membalas untuk menutup tempat ibadah mereka, kan tidak. Remaja ini hanya memanfaatkan rumah singgah untuk beribadah, kan tidak mengganggu, sehingga tidak ada alat untuk menghancurkan. Ya, kalau misalkan dia nggak izin, ya jangan langsung dibubarkan atau berusaha. Harusnya diberikan dulu, Mas, itu ada acara apa? Harusnya izin dulu sesuai dengan SOP atau sesuai dengan seperti ada di RT atau di RW. Harusnya seperti itu. Ya, nah intoleran itu juga melanggar HAM. Kamu berhak untuk beragama Islam, kamu berhak memilih agama itu, kamu berhak menikah dengan etnis itu dan sebagainya. Sehingga kita nggak boleh memaksa orang itu. Sebagaimana agama Islam juga nggak boleh memaksa orang itu harus masuk Islam, nggak boleh. Harus sesuai dengan hati nurani. Kesimpulannya adalah pendidikan multikultural dalam perspektif Islam adalah pendekatan penting untuk membangun masyarakat yang inklusif, artinya terbuka, welcome, menerima segala perubahan, menerima segala tantangan dan menerima segala masukan, adil dan harmonis, bisa menghargai orang, bisa memanusiakan orang meskipun tidak seiman, tidak separtai atau tidak seetnis, mereka mampu memanusiakan. Nah, bagaimana mengintegrasikan itu? Yaitu melalui pendidikan, ya, tadi dengan materi, dengan kampanye, dengan teladan pengajar untuk menghargai perbedaan. Dengan seperti itu kita akan bisa berkontribusi pada perdamaian dunia. Kalau kita konflik terus, nggak bisa itu. Ya, perdamaian ini bisa terwujud manakala kita nanti muncul persaudaraan. Ya, muncul persaudaraan. Ini bisa berlaku kalau kita punya pemikiran. Ya, kalau pikirannya tertutup, enggak itu bisa. Baik, sampai di sini sebelum ada tugas kelompok ada yang ditanyakan dari Mas Irwan. Kalau nggak ada kita langsung bagi kelompok. Dan ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anda bisa tulis di kertas atau di tab kalian solusi apa yang dilakukan BKK hasilkan terkait pemecahan kasus ini. Yang kedua, Hesti dan teman-teman silakan Anda tawarkan solusi Anda terkait masalah ini. Kemudian Anissa dan Mbak Dina, silakan Anda kemukakan solusi Anda untuk mengatasi masalah ketiga. Natali dan Mas Alvin, teman-teman, silakan Anda untuk solusi untuk mengatasi masalah terorisme. Terakhir, Niko dan teman-teman fokus ke sini. Bagaimana fanatisme beragama itu bisa kita minimalisir. Waktu diskusi 10
sampai 20 menit, silakan. Ya silakan Mbak Anissa, bagaimana solusi Anda untuk mengatasi masalah nomor 3? Versi kelompok Anda, silakan. Jadi untuk mengatasi pengenalan di sekolah itu merupakan sikap yang tidak menghargai antara sesama teman atau sesama orang-orang yang ada di sekolah. Betul, solusinya? Kalau di sekolah kan pasti ada pelajaran agama, PPKN itu kita Betul. harus diajarkan bagaimana caranya menghargai teman-teman yang berbeda. Oke. Berarti dari materi itu diimplementasikan. Oke, pada kehidupan nyata. Ada lagi? Cukup? Oke, dari kelompok 3 itu adalah bagaimana materi-materi konseptual itu bisa diterapkan langsung oleh anak didik, bagaimana menerapkan kehidupan berdampingan dengan nyata. Jadi tidak hanya teori-teori saja, jadi fokus pada penerapan. Apalagi kalau itu sekolahnya sekolah umum di bawah. Oke, good. Kelompok 3, kelompok 4. Silakan Mbak Natali. Silakan mengemukakan hasil diskusinya. Silakan. Ada ideologi dan agama, faktor sosial dan ekonomi, faktor politik, sama faktor psikologi. Nah, kemudian untuk sebenarnya dari poinnya yang kita dapat itu sama kayak ini Mbak Anissa, ya karena kita memang kalau terorisme itu harus belajar toleransi dan ada beberapa faktor di mana kita tuh juga harus menerima semua pandangan nggak radikal gitu loh. Kita juga harus tahu mana yang batas mana yang baik dan buruk, istilah seperti itu. Oke, berarti kepada belajar terkait tentang pendidikan toleransi pada diri sendiri. Iya. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri Terus, sehingga bisa diterapkan untuk kepada orang lain. Iya. Oke, good. Ya, ada tambahan dari anggota? Siap, terima kasih. Gimana Mas Alfian tambahannya? Untuk pembacaannya saya kalau diambil dari yang pertama, wah ini yang pertama ideologi dan agama. Nah, teroris keagamaan itu mungkin sangat basic ya, karena keagamaan itu bisa menimbulkan kebencian. Betul. Jadi misal kita ya kalau kita kecil pasti kan di sekolah, dan di sekolah itu ditanami moral-moral untuk bertoleransi kepada bangsa-bangsa dan ras-ras yang berbeda, apalagi keagamaan. Jadi begitu Pak, ditanami moral-moral yang positif sejak kecil. Oke, artinya pendidikan di usia dini. Oke, kelompok 3 sudah, 4 sudah, kelompok 5 mau jawab? Oke, silakan Mbak Nafisa. Bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Menurut saya ya solusinya yaitu memberikan pemahaman agama yang luas dan membangun komunikasi dan pemahaman yang baik antar umat agama, lalu berpikir kritis untuk melalui berpikir secara nasional luar biasa. Ya. Oke, good. Jadi harus bisa berpikir rasional. Rasional adalah akal sehat, guys. Ya, jangan sampai Anda itu terlalu fanatik buta sehingga menjadi menganggap A itu paling benar sehingga B, C, D itu nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya, ini khususnya kita beragama. Kalau versi Islam memang agama yang paling benar, tapi jangan diungkapkan di agama lain, karena juga nggak akan terima. Ya, jadi harus berfanatik terhadap agama baik personal, bukan baik sosial. Kalau sosial aku melihat baik personal ya kamu mantep bahwa agama Islam agama yang paling benar, sama dengan agama Kristen saat mereka mengatakan ya agama yang paling benar. Itu skip dulu di personal masing-masing, jangan diflorkan keluar, itu bahaya. Sehingga yang di luar adalah toleransi. Ini kalau itu dibawa keluar ini akan menjadi sekat-sekat, ya akan konflik begitu. Oh enggak, agamamu yang penting, enggak agamaku, konfliknya. Ya, sehingga masing-masing itu biarkan menjadi keimanan dalam diri masing-masing.
Oke, Bu, terima kasih Mbak Nafisa. Kelompok satu, silakan Mbak Anissa. Kelompok dua, bagaimana memecahkan kasus politisasi? Ya. Oke. Oke, betul. Jadi tokoh agama ini nggak boleh menjadi kompor lalu menjadi mediator. Nggak boleh. Ya. Kompor itu merusak kedamaian dan harmonisasi masyarakat yang sudah ada, apalagi terkait masalah politik. Biarkan masyarakat itu memilih paslon 1, 2, silakan. Yang kedua, peserta pemilu harus fokus kepada program kerja, tidak memanfaatkan agama, budaya, suku tertentu dengan pribadi. Yang diadu adalah program kerja, proper. Ya, ini yang diadu sehingga masyarakat memilah dan menentukan, oh aku pas yang itu benar lebih rasional, aku suka yang ini karena lebih kepada ekonomi, oh enggak, aku lebih suka lebih kepada kesehatan. Yang dijual adalah kerja, yang diadu adalah ide, bukan memanfaatkan. Terakhir, nomor 1, silakan. Bagaimana mengatasi masalah rasis? Bagaimana? Saya Ya. semua agama itu mungkin kita selalu percaya ada agama lain itu, dan itu merupakan sebuah yang sangat tidak baik dan dapat menimbulkan perpecahan. Nah, di sini untuk mengatasi adanya rasisme dan fanatisme beragama adalah merupakan pekerjaan yang mungkin memerlukan jangka panjang karena membutuhkan komitmen secara bersama bersinergi dari semua pihak. Nah, lantas apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama mungkin dengan cara kita melakukan pendekatan terhadap suatu golongan ataupun orang yang melakukan fanatisme beragama. Kita coba untuk memberikan kayak semacam pernyataan kepada pemimpinnya ataupun keluarnya bahwasanya sifat fanatisme yang terlalu itu akan menyebabkan suatu perpecahan. Dan terkadang itu sendiri terjadi adanya mungkin kayak konten baik buruk dari saudara itu dari agama itu akan berbeda, dan itu terkadang membuat kita salah untuk menafsirkan bagaimana baik itu akan berbeda oleh kaumnya, dan itu merupakan yang salah karena tidak bagaimana jika dia melakukan dan baik karena melakukan itu apabila dia juga melakukan keburukan maka kita akan hukum dan yang pasti tidak membuat orang lain buruk. Yang pasti kita akan berikan jika dia memberikan keburukan maka kita akan memberikan kayak suatu hukuman agar membuat dia sadar. Itu juga yang merupakan rasa sayang untuk suatu agama. Ya, oke, good. Jadi itu ya, jadi bukan baik buruk karena buruk tidak. Jadi betul harus bijak. Kalau yang mati keras Jawa misalnya yang berbuat salah, ya sudah kita kawal diadili untuk jangan sampai kita menutupi kesalahan komunitas itu yang itu memang kita itu satu ras dengan kita, padahal itu dia melakukan pelanggaran. Tidak boleh. Ya baik dulu bisa harus kita dengan bijak. Kalau baik kita dukung, kalau dulu ya sudah kita biarkan aparat penegak hukum yang atau kita berupaya untuk menyadarkan mereka agar tidak melakukan keburukan, bukan malah mendukung, gitu ya. Sehingga rasisme ini harus menjadi perhatian kita sebagai anak muda untuk tidak mudah terbawa oleh arus, tidak mudah terbawa oleh berita, dan
sudah ikut-ikutan. Jangan ada generasi muda hidupnya di kota besar, kalau kuliah di kampus umum sehingga bergaul dengan berbagai macam ras, etnis, agama, sehingga diharapkan Anda menjadi dewasa dan bisa menyikapi perbedaan. Oke teman-teman, sudah lengkap semua. Saya minta Anda untuk nanti di scan, di foto, Anda kumpulkan di sini di pengumpulan tugas pemerintahan kampus baik kelompok. Itu yang teman-teman yang sudah ada di baik berlian topik 14 MK agama Islam. Yang kemudian nanti adalah perwakilan saja. Ya, ini nanti jawaban Anda ada scan atau ada foto untuk dasar itu. Baik, sampai saat ini ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, tidak ada. Nanti ada oke di sini ya, diskusi bagaimana peran pendidikan kultural dalam mengawal keberagaman termasuk perbedaan agama. Ya, jawaban Anda nanti terekam dan menjadi syarat Anda mendapat absensi di sini. Ya, jadi sebelum kita nanti terakhir Anda komentari di forum diskusi ini bagaimana peran pendidikan multikultural dalam mengawal keberagaman termasuk perbedaan. Oke, saya minta 4 orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Siap-siap ya, saya tunjuk acak untuk menyimpulkan materi hari ini. Oke, pertama Mas Yanuar, silakan Anda simpulkan materi yang Anda dapat dari saya siang hari ini. Sebisa Anda, sepenangkapan Anda tadi, berapa persen? Terserah, silakan. Jadi yang saya tangkap hari ini dari perbedaan permasalahan yang tadi seperti rasisme, politik, agama, terus dan lainnya. Pertama, Jadi yang pertama itu kita dalam pemecatan kita harus mengedukasi diri kita sendiri untuk bisa menerapkan perilaku baik yang mencerminkan tidak mencerminkan permasalahan tadi. jadi kita nggak boleh melakukan tadi kayak rasisme, fanatisasi agama, politisasi agama. Terus kita harus apa? Versi Mas Januar, itu penangkapannya terserah. Harus apa? Yang saya tangkap pertama politik agama. Oke. Dalam kampanye juga dalam pemimpin juga kita harus memilih secara rasional. Oke, good, rasional. Oke, tidak ngawur dan tidak agamanya apa, sukunya apa, tapi fokus pada program kerjanya. Oke, kita kasih aplaus untuk Mas Januar. Dari mana? Terima kasih untuk Mbak Natali. Silakan simpulkan yang Anda dapat dari materi itu tadi. Versi Anda. Untuk kedua yang saya dapat ibadah ini, kalau dari agama apapun, pokoknya suku ras agama atau golongan itu tuh enggak menjadikan kita sebagai manusia yang harus beda-beda kayak ini, terus kita tuh nggak boleh membeda-bedakan dalam setiap aspek yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia, terutama yang ada di masyarakat di kita adalah Oke, tidak boleh terlalu berbeda. Oke, Mbak Hesti, silakan simpulkan satu kalimat boleh, setengah boleh, Anda sudah dikerjakan tuh. Silakan. Gak usah tegang. Versi Anda. Apa itu pendidikan multikultural, dampaknya atau apa terserah yang Anda dapat dari materi tadi. Untuk kesimpulan hari ini yang saya sampaikan adalah bagaimana kita menghadapi rasisme atau intoleransi dan terus masalah-masalah Yang lain. agama. Kita butuh yang namanya saling menghargai, menghormati atas sesama, dan pastinya jangan saling membedakan satu sama lain dan selalu menghargai sesama. Terima kasih. Oke, good. Dan terus untuk Mbak Hesti terakhir ya. Terakhir.
dari sana, dari Mbak Nafisa. Silakan, ada sesuatu atau Mas Niko. Mas Niko, siap? Silakan Mas Niko, karena Mbak Nafisa sudah bicara. Silakan versi Mas Niko sebagai laki-laki. Bagaimana Anda mendapatkan materi ini untuk Anda simpulkan, atau Anda berikan tekan manfaat materi ini untuk gimana terkait pendidikan multikultural, saling menghargai, toleransi dan sebagainya. Dan versi Mas Niko. Jadi saya dari materi hari ini kita sudah memberikan rasa toleransi dan persaudaraan antar agama. Juga tidak membedakan etnis-etnis dan suku yang lain. Karena kita adalah satu satuan Pancasila. oke, good. Kita kasih open untuk Mas Niko, teman-teman. Baik, kesimpulannya hari ini adalah kita tidak boleh membedakan barang yang sudah ada. Paham ya? Kita tidak boleh membedakan atau menentang atau menolak barang yang sudah ada. Barang itu adalah manusia dari ciptaan. Ini oranye, ini pelangi, ini merah. Kita nggak boleh. Kenapa kok ada ini? Kenapa itu nggak boleh? Karena kita ini ciptaan, bukan pencipta. Kita sadar ini adalah ciptaan Tuhan yang sudah kita akui, kita hormati. Kita tidak boleh membeda-bedakan yang nanti akan memunculkan konflik baru. Konflik ini itu kan nggak indah. Lebih indah begini, kita bareng-bareng. Nah, kebersamaan ini, persatuan ini akan memunculkan perdamaian, kemajuan, keberagaman, yang itu bermanfaat untuk banyak orang. Kalau Anda nggak percaya bagaimana kehidupan Palestina, Israel dan Iran, kita punya kekhawatiran, nggak bisa kuliah yang Anda ini, nggak bisa kuliah yang enak kalau dalam kondisi perang. Atau nggak usah jauh-jauh lah, kayak di Myanmar, Bangladesh dan sebagainya, Rusia, juga mereka sibuk untuk mencari tempat tinggal yang banyak di negara yang mau berkembang. Nah, kita ini sudah bersyukur ada Pancasila, ada agama yang itu saling berdampingan, sehingga dan ada kemesraan antara ulama atau agama dengan pemimpin itu menjadi anugerah kita, sehingga kita harus ikut serta menjaga kemajuan keberagaman itu, karena kita satu kesatuan yang meskipun berbeda diikat dengan ideologi Pancasila, dan semua agama Islam, Buddha, Kristen, Katolik dan semuanya itu sama-sama memperjuangkan manusia. Tidak ada agama yang menyuruh membunuh orang saudara. Ya, sehingga kita sebagai umat Islam harus juga mencontohkan, menjadi teladan bahwa kita juga menjadi umat yang bisa menghargai dan bisa saling menolong antar sesama, bukan antar seagama, antar sesama. Begitu ya. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini, teman-teman. Jadi Anda sudah bisa mampu menyimpulkan, mampu menjelaskan konsep pendidikan multikultural sebagai goal dari pertemuan hari ini. Tugasnya jangan lupa dikirim di mail yang sudah saya sediakan, dan belum Anda buat kelas Anda berangkat di forum ini untuk absensi. Yang ketiga, saya minta maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang mengenakan. Saya minta maaf, kita dengan bacaan doa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.